Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamas wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi khatimah afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumih. Summa ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumih. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai apa kemarin kita? Hah?
sampai pasal yang ketiga, makna uluhiyah. Makna uluhiyah dijelaskan, diberikan definisi dengan dua makna, yaitu istighna dan iftiqar. Istighna jalla wa azza an kulli ma siwa wa yaftakiru kullu ma adahu ilaih. Maka wajib istighna bagi Allah itu memasukkan 11 sifat yang wajib. Ya, kemarin bahas itu ya. 11 sifat yang wajib. Kemudian ditambah lawannya juga 11. Maka jumlahnya ada 22. Wajibnya 11, mustahilnya 11. Kemudian ditambah lagi perkara jaiz. Wa yu'khadhu minhu. Maka kalimat wa yu'khadhu ini menunjukkan kepada masuknya perkara jaiz ke dalam makna tersebut. Wa yu'khadhu minhu tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhasilu gharduhu kaifa wa jalla wa azza ghaniyun an kulli ma siwa wa yu'khadhu minhu aidan. Ini jaiz yang kedua, annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai' minal mumkinati wa la tarkuhu idh law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi mathalan lakana jalla wa azza muftakiran ila dhalika syai' liyatakammala bihi gharduhu idla yajibu fi haqqi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu kaifa wa huwa jalla wa azza ghaniyun an kulli ma siwa. Ini belum ya? Ini udah belum muqarrar? Al-ghardu tujuan manfiyun anhu ta'ala. Tujuan itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratun an wujudi ba'ith yab'atsuhu ta'ala ala ijadi fi'li minal af'al aw ala hukmin minal ahkam. Tujuan itu dinafikan dari Allah. Allah itu mustahil
dalam perbuatannya punya tujuan. Tujuan itu ibaratun an wujudi ba'its yab'atsuhu ta'ala. Maka tujuan itu digambarkan sebagai wujudnya ba'its atau pembangkit yang membangkitkan Allah untuk mewujudkan sesuatu dalam perbuatannya atau membangkitkannya di dalam menetapkan hukum-hukum yang menyebabkan kan tadinya hukum yang enggak ada, makhluk juga enggak ada, terus kok tiba-tiba Allah mau bikin alam, Allah menciptakan hukum wajib, haram, makruh, sunnah. Itu yang membangkitkan itu apa gitu loh. Kalau tujuan itu pasti ada yang membangkitkan. Nggak mungkin sebuah tujuan hilang dari yang membangkitkan, ya nggak mungkin. Selagi itu disebut tujuan, pasti ada yang membangkitkan. Kamu mau nyekolahin anak kamu, ada yang membangkitkannya. Kenapa kok kamu sekolahkan? Kamu mau makan, ada yang bangkitin kamu tuh. Kenapa kamu makan? Kamu mau kerja, kamu mau kawin, ada yang membangkitkan kamu. Kenapa kamu ngerjain itu gitu loh. Nah Allah, alam ini kan tadinya nggak ada, langit nggak ada, bumi nggak ada. Tiba-tiba alam dimunculkan, langit dimunculkan. Itu yang membangkitkan Allah itu apa gitu loh. Apa pengen disembah? Apa pengen ngasih sesuatu? Atau apa? Kalau perbuatan Allah itu dikatakan tujuan, pasti ada salah satu yang membangkitkan. Ala ijadi fi'li minal af'al aw ala hukmin al ahkami syariah min mura'ati maslahatin ta'udu ilahi ta'ala aw ila khalqih. Dari hukum-hukum syariah, yakni menjaga kemaslahatan yang kembali kepadanya atau kepada makhluknya. Yang membangkitkan Allah menciptakan sesuatu atau menetapkan hukum-hukum yang mana kemaslahatan atau keuntungan dari menetapkannya itu kembali kepada dirinya Allah atau kembali kepada makhluknya. Wala khaufa anna kilal wajhain mustahilun alaihi ta'ala. Maka sudah tidak lagi diragukan, nggak ada kesamaran, maknanya jelas bahwa kedua hal itu mustahil bagi Allah. Artinya ada yang membangkitkan Allah dalam menciptakan sesuatu itu mustahil, atau menimbulkan sengaja bertujuan membuat kemaslahatan, baik itu untuk makhluk atau untuk dirinya sendiri, itu juga mustahil. Amma auduha ilaihi ta'ala
falima yalzamu alaihi min ikhtiyajihi ta'ala ila ayatakammala bi makhluqihi. Adapun kemustahilan kembalinya kemaslahatan atau keuntungan dari ba'its tadi yang membangkitkan tadi, ada keuntungan yang kembali kepada Allah, itu kemustahilan, mustahil karena kelazimannya yaitu butuhnya Allah menyempurnakan dirinya dengan si makhluk. Apabila yang membangkitkan Allah itu adalah punya tujuan agar Allah mendapatkan keuntungan, maka akan berarti apa? Allah tidak sempurna. Artinya Allah butuh disempurnakan oleh makhluknya. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada makhluk, maka Allah baru sempurna kalau keuntungannya kembali kepada Allah, gitu loh. Saya izin nyela, izin. Kalau suatu perbuatan tidak didasari tujuan atau maksud, itu logika saya nggak nyambung. Jadi kayak orang indigo atau apa ibaratnya gitu kan, kegiatan atau perbuatan yang tidak didasari maksud dan tujuan itu, logika saya nggak nyambung. Jadi saya cari-cari, ternyata dorong itu maknanya kepentingan gitu. Maaf gitu. Jadi Allah tetap punya maksud dan tujuan, tapi tidak punya kepentingan gitu. Yang saya maksud gitu. Kita salah atau benar dah itu? ya rusak loh, salah loh. Salah deh. Jadi menurut kamu setiap perbuatan pasti punya tujuan. Iya. Ya. Punya maksud. Lah iya Pak, maksud tujuan sama. Berarti sama dengan kamu ngomong setiap wujud punya tempat, gitu kan? Kamu sama ratakan semua kan? Itu kaitannya dengan Allah yuhibbul muslimin contohnya gitu ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi karena mencintai orang-orang yang berbuat baik, maka timbullah itu di situ punya arah gitu kan. Oh, kamu mau dilurusin bengkok lagi gimana sih? Kan belum kelar ini. Kamu menyamaratakan tiap-tiap wujud pasti punya tempat. Tuhan ya pasti punya tempat, cuman beda aja sama kita tempatnya. Kalau semua perbuatan pasti punya tujuan, ya Tuhan juga punya tujuan, cuman beda aja. Kalau Tuhan mah tujuannya kepentingannya nggak seperti kita. Nah, kita luruskan nih, yang namanya kepentingan ada dua, bisa kepentingan kembali untuk dirinya, bisa kepentingan ditujukan untuk makhluknya. Jadi Allah yang mana tuh? Lah kok bisa ngomong gimana sih lo? Agak manteng gitu. Berbuat gak punya maksud. Lah tadi kalau tujuan itu, kalau sebuah tujuan, perbuatan Allah punya tujuan, maka ditanya tujuannya itu memunculkan kebaikan, kemaslahatan. Kemaslahatannya akan kembali kepada makhluk atau untuk Allah? Saya kan nanya. Jadi Allah berbuat bikin langit, bumi dan yang lain-lainnya itu tujuannya untuk mendapatkan, memberikan keuntungan kepada makhluk atau kepada Allah. Kalau enggak dua-duanya berarti ya enggak ada tujuan. Lah gimana sih? Ada ya, ada satu perbuatan dan juga bertujuan ada ya. Lah itu tadi, kalau perbuatan yang punya tujuan
itu yang bagaimana? Yang bagaimana perbuatan yang punya tujuan yang bagaimana? Yang kalau kita bukan kita gitu. Iya, yang bagaimana? Bukan kita, saya gitu. Suatu perbuatan yang disengaja gitu. Jadi punya maksud, punya tujuan gitu. Ada kesengajaan gitu. Kalau nggak punya maksud dan tujuan, kayak seolah-olah perbuatan itu nggak disengaja gitu. Berarti setiap yang sengaja pasti punya tujuan. Itu menurut ente. Ngaji nggak kamu? Enggak, ya pantes. Lah iya, ngarang-ngarang aja. Makanya wong buat anak aja nggak boleh coba-coba. Lu urusan Tuhan, surga neraka, coba-coba kan nggak waras otak lu. Ya maksudnya itu lagi ngaji, jadi kan perlu apa namanya timbang-timbang gitu. Jadi yang namanya tujuan tadi sesuatu yang membangkitkan. Yang namanya sengaja itu ada yang membangkitkan. Saya duduk, tiba-tiba sengaja berjalan mau minum. Yang bangkitin saya bangun mau minum ada nggak? Ada nggak? Itu kepentingan itu. Lah iya, lah Allah apa? Lah kalau nggak ada kepentingan berarti kan nggak ada yang membangkitkan. Kalau nggak ada yang membangkitkan berarti nggak disebut tujuan. Karena yang tujuan itu harus ada yang membangkitkan, gitu loh. Jadi jangan kamu samaratakan. Oh, setiap perbuatan ya harus ada yang membangkitkan. Masa perbuatan sengaja tapi nggak ada yang membangkitkan. Nah, ini kembalikan nih. Kalau Allah itu bikin alam kepentingannya kembali pada dirinya, berarti dirinya nggak sempurna, butuh disempurnakan. Ketika yang dikerjakan terlaksana, baru dirinya sempurna, gitu kan? Kalau kembali kepada Allah, itu mustahil. Wa amma idza khalqihi wa amma ila khalqihi fakadzalika mustahilun. Begitu pula apabila kemaslahatan atau keuntungan atau tujuan itu ingin memberikan kebaikan kepada makhluknya, itu juga mustahil. Kenapa? Lima yalzamu alaihi min daf'in naqsin anhu ta'ala bi khalqil maslahati li khalqihi. Karena kelazimannya apabila kembali kepada makhluk, apa yang lazim? Allah butuh kepada sesuatu kekurangan darinya dengan menciptakan kemaslahatan bagi makhluk dan menolak kekurangan yang merupakan suatu kesempurnaan. Apabila tujuannya kembali kepada makhluk, maka Allah butuh sesuatu untuk menyempurnakan tujuannya agar apa yang ditujunya bisa terlaksana. Kalau tujuannya memberikan manfaat untuk makhluk. Contoh, Allah mau bikin hujan. Apa tujuannya? Mau bikin tanah jadi subur. Hah? Lah iya dong. Kalau Allah mau bikin tanah jadi subur, terus biar tanah itu subur bagaimana? Allah menurunkan hujan. Maka hujan itu menjadi sesuatu yang menolong Allah menyempurnakan tujuannya hingga yang dituju bisa terlaksana, apa tanah bisa subur. Lah kalau nggak pakai hujan gimana? Lah ya kalau nggak pakai hujan gimana? Oh bisa.
nggak usah pakai hujan juga bisa. Kalau nggak pakai hujan juga bisa menjadikan subur, berarti menyuburkan tanah itu nggak ada hubungannya dengan air hujan. Turunnya hujan nggak bikin tanah jadi subur, gitu loh. Karena nggak pakai hujan juga bisa bikin subur. Berarti nurunin hujan tidak dengan tujuan bikin tanah subur, gitu loh. Kalau dia nurunin hujan untuk tanah subur, maka tanpa hujan tanahnya nggak bisa subur. Tapi Allah bisa bikin tanah subur nggak pakai hujan. Oh, berarti nurunin hujan bukan tujuan untuk bikin subur. Lah untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Jadi alamat. Jadi yang Allah bikin itu jadi alamat. Alamat itu apa? Tanda. Satu kejadian menjadi alamat pada jutaan alamat. Bukan satu alamat. Kalau tujuan, satu perbuatan, satu kepentingan, satu hasil. Begitu loh. Kalau alamat atau hikmah, satu kejadian jadi alamat untuk jutaan alamat yang lainnya, gitu loh. Yang menunjukkan Allah bikin ini itu enggak untuk ini, gitu loh. Ya juga enggak untuk ini, ya juga enggak untuk itu. Terus apa? Jadi alamat. Akan dimunculkannya ini, dimunculkannya itu, dimunculkannya ono, loh. Allah bikin nyamuk. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Ya nggak ada tujuan, gitu loh. Kan gua nanya tujuannya apa? Kalau ada tujuan, berarti ya satu itu doang yang ditujunya. Tapi nyatanya nggak begitu. Allah bikin nyamuk jadi hikmah, jadi alamat pada sesuatu yang banyak, yang nggak terukur, gitu loh. Hikmahnya ada satu nyamuk, dunia rame. Sekolahan rame gara-gara nyamuk. Tukang jahit rame gara-gara nyamuk. Tukang batu rame gara-gara nyamuk. Tukang beras rame gara-gara nyamuk. Loh kok bisa, Bib? Lah ya dokternya yang ngurusin nyamuk punya anak, anaknya sekolah. Biaya dari nyamuk. Bininya dokter ya butuh pakaian. Pabrik nyamuknya butuh tukang. Pabrik nyamuknya untuk ngantar perlu mobil, ngantar ke luar negeri perlu pesawat. Ini ngurusin nyamuk satu dunia rame, gitu kan? Jadi hikmahnya ada satu nyamuk, dunia rame, gitu loh. Itu namanya hikmah. Bukan tujuannya Allah bikin nyamuk itu biar orang bisa pakai obat nyamuk. Oh ya enggak itu. Kalau tujuannya itu ya berarti dokter enggak ada urusan, yang lain enggak ada urusan, gitu loh. Tapi dari satu perbuatan yang Allah munculkan, ini Allah jadikan alamat untuk memunculkan sesuatu yang lainnya. Kayak mendung. Allah bikin mendung untuk apa? Alamat pasti enggak? Nah, bukan tujuan. Allah bikin mendung untuk apa? Ya jadi alamat. Alamat apa? Alamat akan diturunkannya hujan. Lah harus nggak turun hujan? Ya nggak harus. Nah kan alamatnya kan. Jadi hikmahnya Allah bikin mendung, hikmahnya Allah bikin hujan. Ini jadi kejadian yang
macam-macam. Apa? Ada tukang payung, ada pabrik payung, ada sekolahannya anak-anak tukang payung. Ini kok pada sekolah? Ya ini gua ngurusin payung, jadi anak gua bisa sekolah, bisa. Enggak, yang terpenting ada pabrik Aquaproof gitu. Kalau nggak ada. Itu hikmah itu bukan tujuannya. Iya tadi kalau tujuan itu pada satu arah, ya kan? Kalau alamat ini menjadi tanda akan munculnya banyak perkara. Kalau tujuan nggak akan jadi alamat munculnya banyak perkara. Kalau tujuan tadi pasti Allah membutuhkan pertolongan untuk menghasilkan tujuannya. Kalau nggak ditolong gimana? Ya nggak hasil tujuannya. Lima yalzamu alaihi min ahqin naqais anhu ta'ala bi khalqil maslahah li khalqihi. Maka apabila itu terlaksana akan jadi sesuatu, yaitu butuhnya Allah menolak kekurangan dirinya dengan menciptakan kemaslahatan untuk makhluknya. Wadaf'un naqais kamalun. Dan menghilangkannya sesuatu yang naqais ini menunjukkan kesempurnaan. Ketika kekurangannya itu hilang, maka baru dia sempurna. Kalau enggak bisa hilang kekurangannya, maka dia enggak sempurna. Fayalzamu aidan fi hadzal qismi tsani al-ikhtiyaju jalla wa azza an dalika ila makhluk. Sehingga dalam bagian kedua ini apabila kembali kemaslahatannya kepada makhluknya Allah, juga memastikan butuhnya Allah kepada perbuatan tersebut kepada makhluk. Ini dua-duanya butuh. Mau itu tujuannya kembali kepada Allah, ya Allah butuh. Mau itu kembali kepada makhluk juga Allah butuh. Kalau itu jadi sebuah gharad atau tujuan. Wahia maslahatul lati tujadu li khalqihi ta'ala katsawabi wa nahwihi liyatakammala biha. Seperti Allah menciptakan pahala agar ia mendapatkan kesempurnaan dengannya. Wa ya ta'ala andalika kullih man wajaba lahul ghina mutlaq tabaraka wa ta'ala. Allah merintahin kamu sholat, merintahin kamu puasa, merintahin kamu zakat. Terus Allah mau ngasih hadiah. Dengan ngasih hadiah Allah jadi sempurna. Gitu loh. Kalau nggak ngasih hadiah gimana? Ya nggak sempurna. Lu mah nyuruh-nyuruh doang bisanya. Bikin orang capek. Tapi kan gua ngasih hadiah, begitu dikasih hadiah, wah bagus nih, harus sempurna, gitu loh. Artinya hadiah itu membuat Allah jadi sempurna, membuat Allah jadi terlaksana apa yang menjadi tujuannya merintah makhluk. Suruh ini, suruh itu. Kenapa sih Allah saya kok disuruh macam-macam? Ntar lu gua kasih hadiah. Jadi pemberian hadiah itu mau menunjukkan kesempurnaannya Allah. Lah kalau begitu maka Allah butuh
kepada hadiah untuk menyempurnakan dirinya, gitu loh. Si hadiah itu membantu Allah menyempurnakan dirinya. Padahal si hadiah itu kan nggak bisa apa-apa. Bagaimana sesuatu yang nggak bisa apa-apa kok bisa menyempurnakan Allah? Kan nggak mungkin. Surga itu kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa menimbulkan nikmat, nggak bisa menimbulkan yang lain. Bagaimana surga bisa menyempurnakan Allah? Nggak mungkin kalau surga itu dianggap sebagai keuntungan yang akan diberikan kepada makhluk. Kayak Allah mendapat bantuan dari surga untuk memberikan makhluk itu kenikmatan. Padahal surga tidak bisa memberikan kenikmatan apapun kepada makhluk. Kalau kaitannya dengan Rahman Rahim, Apanya? kaitannya dengan sifat sebutan Rahman Rahim, kaitan Dengan apa? menyambunginya gimana? Dengan perbuatannya. Ya. Lah ya Rahman Rahim ya nyambung saja, kenapa nggak nyambung? Lah Allah mau memberikan sesuatu kepada hambanya kan terserah. Dia kan maha baik, maha pemberi, maha pengasih. Maka Allah bisa aja memberikan sesuatu kepada hamba semua yang dia kehendaki. Bisa juga memberi sesuatu yang dia pilih untuk hamba yang tertentu. Saya mau ngasih hadiah, oh saya mau kasih orang semuanya, saya kasih. Kayak apa contohnya? Nafas, wujud, hidup, sehat. Umum nggak? Nah, dikasih umum tuh Rahman, Allah Rahman. Ya nggak ada gharad. Apa yang Allah berikan itu jadi alamat. Kayak Allah berikan kamu hidup, semua manusia dikasih hidup secara merata nih. Terus ada yang dari dikasih hidup, kasih sehat, kasih nikmat, kasih macam-macam, dikasih pula jadi taat. Ada yang dikasih hidup, kasih nikmat, tapi nggak dikasih taat. Nah, kenapa kok dibedakan? Oh, yang dikasih taat alamatnya mau dimasukin surga. Yang nggak dikasih taat alamatnya mau dimasukin neraka. Jadi yang dibikin bukan dengan tujuan. Oh, Allah bikin orang-orang dikasih hidup, dikasih nikmat, tapi nggak dikasih taat. Tujuannya mau untuk masukin ke neraka. Oh, itu bukan tujuan. Kalau tujuan jadinya Allah mendapatkan bantuan dari neraka, gitu loh, untuk menyiksa hambanya. Tapi itu jadi hikmah, jadi alamat, jadi tanda, gitu loh. Makanya setiap kejadian apapun kita selalu ngomong, ini ada kejadian begini nih, hikmahnya apa ya? Maksudnya apa tuh nanya begitu? Mau nyari apa dia? Iya, mau nyari apa? Iya, apa? Mau yang dimaksud hikmahnya apa itu akan muncul apa setelah ini? Berarti jadi apa? Tanda. Yang namanya hikmah itu tanda, akan dimunculkannya sesuatu oleh Allah. Makanya ditunggu. Yang ditunggu apa? Munculnya sesuatu yang baik, yang kebaikannya bisa saya ambil untuk diri saya, gitu loh. Allah ada mendung, Allah munculin hujan. Yang baik apa dari hujan yang bisa kamu ambil? Ya kamu ambil. Entah kamu ambil ember siap-siap untuk air nanti wudhu, entah kamu siap-siap anak-anak suruh keluar modal sabun doang, gosok lumayan. Kan ada yang bisa kamu ambil keuntungannya, gitu loh.
atau mobil kamu parkirin, lumayan lah, daripada modal air pump kan mahal, jadi gratis. Jadi kembali kepada makhluk ya Allah butuh bantuan, kembali kepada dirinya juga Allah butuh bantuan untuk menyempurnakan tujuannya. Maka maha suci Allah dari mempunyai tujuan yang demikian, karena Allah itu ghaniyul mutlak. Allah tidak butuh kepada yang lain secara mutlak. Mutlak itu menyeluruh, Allah enggak butuh segalanya. Faqad istabana annal af'alahu jalla wa azza wa ahkamahu kullaha la illata laha ba'ithatan. Dari penjelasan saya, kata musonef, sungguh sudah sangat jelas bahwa semua perbuatan Allah dalam menciptakan dan menetapkan hukum-hukum tidak mempunyai elat yang membangkitkannya, nggak punya sebab yang membangkitkannya. Maka dikatakan dalam kitab Maulid, kalau kamu baca Syumdur, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilma wa basata lahum min faidil ma jarat bihi fi aqdarihil kismah. Khalaqal khalqa lil hikmah, bukan ba'is, bukan tujuan ini, bukan tujuan itu. Jadi enggak ada elat yang membangkitkannya. Wa innama hiya bimahdil ikhtiyar. Adapun semua itu diciptakan karena pilihannya sendiri. Kenapa sih Allah kok tiba-tiba pengen bikin alam? Ya itu pilihannya sendiri. Gak ada karena ini, karena itu, karena ono, gak ada. Jadi karena itu harus dibuang dalam perbuatannya Allah. Wa ma ra'a ta'ala min masalihil khalqi fa bima di fadlihi. Maka kemaslahatan makhluk yang dijaga oleh Allah itu terjadi murni karena anugerahnya Allah sendiri. Gitu loh. Kok Allah menciptakan sesuatu dan memberikan makhluk keuntungan, itu murni keinginannya sendiri. Gitu loh. Allah bikin sesuatu, memberikan kerugian pada sebagian makhluk, itu ya pilihannya sendiri. Nggak ada, memang tujuan saya begini, nggak ada. Tapi murni itu dikehendakinya sendiri untuk memberikan manfaat kepada sebagian makhluk, memberikan kerugian pada sebagian makhluk. Contoh hujan, yang untung siapa? Yang rugi siapa? Kalau hujan yang untung siapa? Nah, yang rugi siapa? Yang untung siapa? Berarti dalam satu kejadian ada keuntungan, ada kerugian, dan itu dipilih sendiri sama Allah, gitu loh. Mana yang akan diberi kerugian, mana yang dibeli. Lah, orang yang ketika hujan tukang es nggak jualan, berarti Allah menjadikan untuk dia kerugian. Yang didapat apa yang lainnya? Pahala sabar, gitu dong. Hikmah lainnya kan begitu. Ada pahala sabar yang dia terima. Dia nggak dapat dunia, tapi ketika dia terima, dia dapat pahala sabar. Lah terus yang petani dapat air untuk nyiramin, apa yang diperoleh?
ketika dia nggak syukur, azab Allah akan berikan. Gitu dikira apa? Gitu loh. Jadi jangan, dikasih keuntungan nih. Tapi kalau kamu nggak syukur, azab. Jadi ini kamu jangan lihat satu sisi. Kalau dikasih bisa satu keuntungan, ya pasti untung terus. Nggak begitu. Dikasih keuntungan satu sisi, kamu kok nggak syukur, azab Allah. Kamu dikasih rugi nih, jualan nggak laku, ini nggak laku, tapi sabar, Allah kasih pahala, Allah kasih surga, Allah kasih, gitu loh. Jadi semuanya membawa kepada hikmah. Jadi nggak ada terus kalau kamu langit dibikin hujan terus kamu mengatakan, ini dagangan saya rugi, udah rugi. Kenapa rugi? Tanya kan. Mbok ya jangan bikin hujan ya Allah, gitu loh. Kenapa? Kan kalau hujan saya nggak bisa jualan ya Allah. Ya. Nah Allah nanya, lah kalau kamu nggak jualan kenapa? Ya nggak dapat duit ya Allah. Lah kalau nggak dapat duit kenapa? Ya nggak bisa. Ya Allah gimana sih? Berarti yang ngasihnya kamu duit. Tambah tersinggung Allah kamu gituin. Lu kira selama ini gua kemana? Apa gara-gara hujan? Terus kamu nggak? Nah kalau begini mamanya, saya mau bikin hujan, tapi kamu tetap bisa. Jadi gimana? Masalah nggak? Nggak ada masalah kan berarti? Ya sudah jangan protes gitu loh. Kamu kan tadi protes. Ya Allah kalau hujan saya nggak bisa. Lah Allah ngomong, kalau hujan saya turunkan kamu tetap bisa. Masalah nggak buat kamu? Nggak, ya sudah nggak ada seperti mau hujan kayak mau apa, nggak ada urusannya gitu loh. Kenapa? Karena Allah mampu menjadikan yang lain walaupun dalam keadaan hujan. Kamunya aja yang mau kalau hujan mah nggak bisa jualan es, kata siapa? Jadi kalau kamu jadi tukang es, hujan, jalan-jalan aja, nggak usah. Ini kalau hujan mau nggak bakal laku. Kamu yang mutusin sendiri nggak bakal laku. Kamu yang seudon sendiri nggak bakalan laku. Padahal kan nggak begitu. Jadi satu kejadian bisa menimbulkan alamat yang banyak. Wa ma ra'a ta'ala min masalihil khalqi wa bima'di fadlihi wa la haqqa li hadin alaihi ta'ala, dan tidak ada hak apapun bagi seseorang yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang punya hak wajib Allah menjadikan hal ini untuk saya, gak ada. Kalau saya udah nanam padi harus Allah bikin panen, ya nggak ada yang mengharuskan Allah, nggak ada. Kalau saya udah sholat Allah harus bikin saya masuk surga, nggak ada yang begitu. Wa asyarna fi aslil aqidah ilal qismil awal biqaulina wa yu'khadhu minhu tanazahu ta'ala anil aghrad ila qaulina an kulli ma siwa wa asyarna ila qismu tsani bi qaulina wa kadza yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai' minal mumkinati wa la tarkuhu ila akhir. Yang kedua, perbuatannya Allah yang masuk dalam maknanya istighna. Kan ini lagi bicara Allah itu istighna. Untuk menunjukkan Allah istighna, maka perbuatannya harus tidak punya gharad, gitu loh. Andai perbuatannya punya gharad, hilang istighnanya Allah. Baik itu gharad untuk dirinya atau gharad untuk makhluknya. Terus yang kedua yang masuk dalam makna istighna pula maha kaya Allah apa? Allah tidak wajib menciptakan sesuatu.
Andai Allah wajib menciptakan sesuatu, maka pasti hilang kemahakayaan Allah. Kok bisa? Kalau Allah harus menjadikan sesuatu, berarti Allah butuh pada sesuatu yang harus dikerjakannya. Kayak kamu, kamu harus nafas, kamu harus makan, kamu harus. Kenapa kok harus? Kenapa kamu harus nafas? Kenapa? Butuh. Emang apa sih? Cuma satu jawabannya, karena butuh. Coba di dunia ini nafas kamu harus beli. Kamu beli nggak? Nggak, mau mati lu. Nggak. Kalau di dunia ini nafas kamu harus beli, lu beli nggak? Nggak. Saya nanya, kalau nafas kamu harus beli, ada nggak orang yang nafasnya beli? Nah, kalau kamu dibikin Allah nafasnya harus beli, lu beli nggak? Lah itu, kalau kamu mau hidup, maka kamu akan beli. Kenapa? Saya butuh, gitu loh. Kalau kamu nggak makan, maka kamu beli. Kenapa? Nah, butuh, begitu loh. Jadi kalau kamu harus melakukan sesuatu karena kamu membutuhkan, gitu loh. Lah Allah tidak butuh segala sesuatu. Tandanya apa? Bukan, nggak ada yang harus dikerjakan. Kamu besok mikir, saya besok harus apa ya? Kamu mikir nih, Lah iya, untuk memikirkan sesuatu hari besok, oh, saya mau begini, mau begini, mau begini. Yang kamu pikirkan itu sesuatu yang membawa kebutuhan kamu. Kalau sampai itu nggak saya kerjakan, bahaya buat saya. Maka saya harus besok begini. Kalau enggak gimana? Oh, bahaya nih. Maka kamu pikirkan tuh besok akan begini, karena kamu butuh sesuatu itu. Lah kalau kamu enggak punya kebutuhan, besok mau ngapain? Ya tenang aja, kalau enggak punya kebutuhan, terserah gua mau ngapain, kayak mau tidur, karena kamu enggak punya kebutuhan, gitu loh. Lah Allah Maha Kaya, nggak punya kebutuhan pada apapun, hingga Allah nggak harus menjadikan apapun. Jadi kok tiba-tiba Allah bikin alam, kenapa ya? Ya terserah dia, mau dia nggak butuh sama alam, mau bikin dia boleh, gitu loh. Allah bikin hujan, mau bikin dia boleh, nggak bikin, ya Allah ya harus dong bikin hujan. Lah yang mengharuskan siapa? Yang mewajibkan Allah bikin hujan siapa? Oh, nggak ada kewajiban, nggak ada kebutuhan bagi Allah. Jadi sesuatu itu meningkat menjadi wajib dikerjakan karena kamu punya kebutuhan. Lah kalau wajibnya itu wajib menurut akli, itu hukumnya mustahil. Allah kok wajib bikin sesuatu menurut akal, maka itu hukumnya mustahil. Lah kalau Allah harus bikin sesuatu menurut syariat gimana? Lah yang nyuruh siapa? Itu kan? Kamu harus sholat, yang nyuruh siapa? Allah. Lah kalau Allah harus bikin alam, yang nyuruh siapa? Makanya nggak ada yang mewajibkan Allah, ya kan terserah Allah mau bikin. Kalau Allah bikin diharuskan secara syariat, nanti jadinya ada yang mengharuskan. Nah kalau Allah bikinnya wajib secara akal, tambah mustahil lagi. Kenapa? Karena
mengingkari kenyataan. Wong kenyataannya itu jais, kok tiba-tiba diputuskan jadi wajib, gitu loh. Jadi ini dua perkara ini sifat perbuatan Allah yang menunjukkan dengan perbuatan yang dua tadi Allah maha kaya, tidak butuh kepada segala sesuatu. Kalau dua ini enggak masuk bagaimana? Kalau dua ini enggak dimasukkan, maka masih ada celah untuk bisa mengatakan Allah butuh pada sesuatu, atau kemahakayaan Allah jadinya enggak mutlak. Tapi setelah ini dimasukkan, maka tampaklah bahwa Allah mutlak tidak butuh segala sesuatu. Jadi yang tidak dibutuhkan Allah sekarang ada berapa? Kemarin udah kita bicara berapa? Kemarin yang tidak dibutuhkan Allah berapa kemarin? 3. Allah nggak butuh pencipta. Terus Allah nggak butuh penyempurna. Terus Allah nggak butuh zat yang lain, gitu dong. Kan yang sudah kita bahas 3. Dari sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, lil hawadis, nggak butuh pada pencipta. Qiyamu binafsi, nggak butuh sama zat yang lain. Sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakaliman, nggak butuh sama penyempurna. Tambah lagi satu lagi nih, masuk perkara jaiz. Allah tidak butuh kepada yang diciptakan, gitu. Kenapa? Karena Allah nggak wajib menjadikan sesuatu. Terus masuk pula Allah tidak punya tujuan, Allah tidak punya gharad, menunjukkan bahwa apa? Allah tidak butuh kepada yang diciptakan. Nanti masuk satu lagi yang terakhir, apa itu? Bahwa makhluk tidak punya kekuatan apapun pada dirinya. Ini menunjukkan apa nanti? Istighna. Makhluk tidak punya kekuatan menunjukkan apa? Aduh. Nggak butuh apa berarti? Nggak butuh bantuan. Kenapa? Karena makhluknya lemah semua. Yang mau bantuin siapa? Gitu loh. Jadi sempurna nih. Allah ghaniyul mutlak. Gitu loh. Nggak butuh ditolong. Kenapa? Yang mau nolongin siapa? Wong makhluknya lemah semua. Kecuali makhluk bisa dikasih kekuatan. Nah, mungkin bisa bantu Allah tuh. Tapi karena makhluk gak punya kekuatan, maka makhluk gak bisa bantuin. Jadi Allah gak butuh karena gak ada yang bisa bantu Allah. Gak butuh kepada yang diciptakan, gak butuh penyempurna, gak butuh zat lain, gak butuh pencipta. Sempurnanya 5 nih. Yang sudah kita bahas berapa? Yang sudah kita bahas berapa? 4. Nggak butuh pencipta, nggak butuh zat lain, nggak butuh penyempurna, dan nggak butuh yang diciptakan. Ya, Masya Allah. Nanti kita bahas yang berikutnya. Definisi yang kedua, iftikar masiwahu, menetapkan 4 sifat wajib bagi Allah
dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الحلة وكل ذي محبة أو جرات أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.